Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kejahatan brutal, kerusuhan politik, ketidakstabilan keuangan, semuanya mengarah kepada sebuah krisis yang akan datang, krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetaplah bersama radio World's Last Chance untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi apa yang berada di depan. Radio WLC mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo para pendengar, selamat bergabung kembali dalam siaran Radio WLC pada hari ini. Saya pembawa acara Anda, Mario Nugraha, dan bersama saya telah hadir Doni Alexander. Halo para pendengar, terima kasih telah mendengarkan siaran kami. Hari ini kita akan berbicara tentang peristiwa-peristiwa akhir zaman, dan tidak hanya itu, kita juga akan membahas urutan peristiwa mulai dari waktu kesesakan, masa kembalinya Sang Juru Selamat, masa 1000 tahun, hingga penghakiman terakhir. Kebanyakan orang Kristen memiliki gagasan dasar tentang apa yang akan terjadi. Tetapi sayangnya, banyak dari mereka yang membuat beberapa asumsi yang tidak didukung oleh kitab suci, dan penting untuk mengetahui kebenarannya. Jadi, kita akan membicarakannya hari ini. Namun sebelum kita menyelami itu, saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk memberitahu para pendengar pertama kami tentang beberapa istilah yang kami gunakan yang mungkin Anda belum kenali. Para pendengar, di WLC, kami menggunakan nama pribadi Sang Pencipta di mana itu seharusnya digunakan, yang selama ini telah diganti dengan gelar-gelar seperti Tuhan atau Allah. Nama pribadi Bapa adalah Yahweh yang berasal dari kata kerja verb of being dalam bahasa Ibrani yaitu Haya. Benar, dan saya pribadi sangat senang mengetahui definisi dari namanya. Ya. Betapa tepatnya bagi satu-satunya pencipta yang maha tahu dan yang ada dengan sendirinya untuk menggunakan kata kerja verb of being sebagai nama pribadinya. Karena itu berarti bahwa dia ada di segala ruang dan waktu untuk kita. Haya digunakan di seluruh kitab Kejadian pasal 1. Kata ini yang digunakan ketika dia menciptakan dunia dari kehampaan. Dan ini yang sangat menarik juga para pendengar. Ketika akar kata dari namanya ini diucapkan dalam kombinasi dengan kebutuhan Anda, maka nama Bapa kemudian akan menjadi sebuah janji yang sangat kuat. Itu sangat indah. Ya, benar Mario. Dan nama Sang Juru Selamat juga pada faktanya sangat mirip dengan nama Sang Bapa. Namanya adalah Yahushua, yang berarti keselamatan dari Yahweh. Itulah dia, dirinya secara harfiah adalah keselamatan dari Yahweh. Nah, di dalam bahasa Ibrani memang terdapat beberapa gelar. Para pendengar, Elohim adalah salah satu dari gelar-gelar itu yang akan sering Anda dengar. Gelar ini mengacu pada Yahweh atau Yah, dan biasanya diterjemahkan ke dalam Alkitab modern kita sebagai Tuhan atau Allah. Baik, Doni, mari kita bahas topik kita pada hari ini. Ya. Urutan kejadian akhir zaman yang sebenarnya. Ya, adalah penting untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Anda setuju, Doni? Oh, tentu. Pada tahun 1984, ada sebuah buku yang diterbitkan yang dalam bahasa Indonesia berjudul Apa yang Diharapkan Saat Anda Sedang Berharap. Ada lebih dari 18 juta eksemplar yang dicetak dan telah disebut sebagai salah satu buku paling berpengaruh selama 25 tahun terakhir, dan itu semua dilatar belakangi oleh seorang ibu muda yang sedang hamil yang ingin mengetahui apa yang diharapkan ketika sedang hamil. Buku itu sangat populer, sehingga para penulis membuat buku-buku lain dengan tema yang sama. Ada yang berjudul Apa yang Diharapkan di Tahun Pertama, Apa yang Diharapkan di Tahun Kedua, dan bahkan ada satu buku yang berjudul Apa yang Diharapkan Sebelum Anda Berharap untuk Orang-orang yang Berusaha Hamil. Ya, tentu. Orang-orang senang bersiap. Mereka ingin tahu apa yang diharapkan agar mereka tidak kaget. Dan ini menjadi lebih penting lagi ketika kita berbicara tentang peristiwa-peristiwa seputar akhir dunia. Dan jika kita berpegang teguh pada ide apapun yang tidak didukung oleh kitab suci, maka kita berada dalam bahaya yang lebih besar karena terperdaya oleh tipuan-tipuan iblis. Ya, benar Mario. Oh ya, apakah Anda ingat ketika murid-murid mendatangi Yahushua dan berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah Mario, apakah Anda ingat apa yang dia katakan? Apa hal pertama yang dia sampaikan, Mario? Iya, saya ingat Doni. Kata-katanya sudah melekat di ingatan saya. Hal pertama yang dia katakan adalah sebuah peringatan. Nah,
Saya sudah menemukannya di kitab Matius pasal 24 ayat 4 dan ayat 5. Di sini dikatakan, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang." Hal pertama yang dia katakan adalah, jangan sampai kalian disesatkan. Tentu, sudah jelas, tidak ada orang yang mau disesatkan. Tidak ada orang yang mau menerima Kristus palsu. Nah, itulah salah satu hal yang berulang kali disampaikan oleh Yahusua, baik dalam perumpamaannya maupun dalam pernyataan langsungnya. Dia selalu memperingatkan orang-orang untuk berjaga-jaga dan bersiap. Dia berkata, "Berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Ya, dan kita memang harus berjaga-jaga. Dalam perumpamaan tentang seorang bangsawan yang memberikan uang kepada para pembantunya untuk diinvestasikan pada saat dia sedang berpergian, dia mengajarkan bahwa kita harus menguasai diri sampai dia datang. Dan sambil kita menjalani hidup ini, kita harus tetap memperhatikan tanda-tanda zaman. Dan supaya kita mengetahui dekatnya waktu kedatangannya. Nah, salah satu cara yang dilakukan oleh orang-orang percaya adalah dengan terus menambahkan daftar dari tanda-tanda apa yang mereka harus perhatikan. Beberapa orang meyakini bahwa ketika ada penghilangan massal, maka ketahuilah bahwa pada saat itu pengangkatan rahasia telah terjadi. Dan Anda ketinggalan. Iya, itu adalah salah satu tanda peringatan yang mereka cari. Dan saya sendiri, salah satu hal yang sudah lama saya yakini adalah bahwa ketika Yahusua kembali, dia akan tetap melayang di langit dan kakinya tidak akan menyentuh bumi. Oh ya, saya ingat pernah mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh seorang wanita. Dia adalah mantan pengikut keyakinan zaman baru. Dan dia berkata bahwa sebelum Yahusua datang, setan akan menyamar sebagai Kristus, dan setan akan memastikan untuk melayang sedikit di atas tanah dengan beberapa awan kecil di sekeliling kakinya, supaya setan itu terlihat benar-benar seperti juru selamat sejati yang datang. Ya, begitulah. Jadi, ada banyak ide-ide yang berbeda seperti itu yang beredar di luar sana tentang apa yang akan terjadi, kapan, dan apa yang harus diperhatikan. Dan kita harus mempelajarinya. Tetapi Anda sebaiknya memastikan benar-benar bahwa kitab suci mendukung kepercayaan Anda itu. Karena jika tidak, Anda mungkin akan kaget. Benar, setan tahu apa yang akan terjadi. Dia bahkan mungkin tahu Alkitab lebih baik dari kita semua. Dia tahu bagaimana cara mempengaruhi keyakinan kita dan kemudian membuat tipu daya agar sesuai dengan keyakinan itu. Baiklah, jadi mari kita lihat apa yang sebenarnya akan terjadi. Nah, bagi para pendengar yang sedang berada di rumah, ambillah Alkitab Anda supaya Anda dapat membacanya bersama kami. Jika Anda sedang bekerja, silakan Anda ambil kertas dan pulpen supaya Anda dapat menulis ayat-ayatnya. Karena kita akan membahas banyak hal pada hari ini. Oke Mario, tolong buka kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Oke. Anda lihat banyak orang berasumsi bahwa ketika Yahusua kembali, dia tidak akan menyentuh bumi. Saya bukan satu-satunya yang percaya pada hal itu. Tapi itu tidak benar. Kebingungan ini muncul dari penjabaran Rasul Paulus tentang kembalinya Sang Juru Selamat. Benar, dan inilah yang terjadi ketika Anda hanya mengambil sebuah ayat atau sebuah bagian tertentu dan kemudian mengartikannya di luar konteksnya tanpa mempertimbangkan bagian-bagian lain dalam kitab suci, Doni. Iya benar. Silakan baca bagian itu sekarang Mario. Kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Yahwa berbunyi, maka Yahusua sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Yahusua di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Yahusua. Berdasarkan ayat-ayat ini, banyak orang-orang Kristen yang meyakini bahwa ketika Yahusua kembali, orang-orang kudus akan dibawa ke surga bersamanya. Saya sendiri dulunya mempercayai hal itu. Tapi itu tidak benar. Dan jika Anda mengharapkan hal itu terjadi, maka itu akan membuat Anda rentan untuk jatuh ke dalam lebih banyak tipu daya akhir zaman setan. Jadi, mari kita melihatnya dari bagian paling awal hingga bagian yang paling akhirnya, Mario. Tolong baca kitab Daniel pasal 12 ayat 1. Ayat ini menggambarkan permulaan dari akhir zaman itu. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Ini bukanlah apa yang saya sebut sebagai waktu kesesakan kecil. Ini bukanlah rangkaian peristiwa yang digambarkan oleh kitab Wahyu pasal 8 ayat 9 sebagai sangkakala-sangkakala. Jika Anda belum tahu apa maksud dari sangkakala-sangkakala itu, Anda dapat mengunjungi situs web kami. Kami punya banyak materi, video,
artikel tentang sangkakala-sangkakala. Kami juga mempostingnya di YouTube. Anda perlu tahu apa maksud dari sangkakala-sangkakala itu. Tapi bukan itu yang terjadi setelah Mikael muncul. Pada saat Mikael muncul, sangkakala-sangkakala sudah dibunyikan. Waktu kesesakan ini, yang juga dikenal sebagai masa kesesakan besar, adalah perihal yang dibicarakan Yohanes di dalam kitab Wahyu pasal 16. 7 tulah terakhir. Ya, tepat. Ini adalah murka Yahwa. Itu adalah hukuman. Sebuah pembalasan ilahi yang dicurahkan tanpa belas kasihan. Pertama adalah bisul jahat yang berbahaya. Tulah kedua terjadi di laut, di mana air berubah menjadi darah. Tulah ketiga adalah ketika sumber air tawar juga berubah menjadi darah. Tapi jangan lupa Doni, dalam kitab Wahyu pasal 16 ayat 7, seorang malaikat menggambarkan peristiwa mengerikan ini sebagai sesuatu yang benar dan adil. Dengarkan ini, dia berkata, "Ya Yahwa, Eloa yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu." Ya, dan peristiwa itu terjadi setelah Mikael muncul. Mario dan para pendengar, setelah Yahusua diangkat ke surga, kitab Kisah Para Rasul pasal 1 mengatakan bahwa ada dua malaikat muncul dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yahusua ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Jadi, asumsinya adalah bahwa ketika Yahusua kembali dan membangkitkan orang-orang dari kematian, maka orang-orang benar yang masih bertahan hidup hingga pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Lalu kereta awan besar yang mereka tumpangi akan berputar balik dan kembali ke surga. Iya. Saya juga telah berpikir seperti itu, Doni. Tapi bukan itu yang dikatakan kitab suci, Mario. Tolong buka kitab Zakaria pasal 14. Nah, di pasal ini kita memiliki penjelasan rinci tentang apa yang terjadi setelah Yahusua muncul. Apa yang dikatakan di ayat 4, Mario? Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, dan setengahnya lagi ke selatan. Ini bukanlah sesuatu yang terjadi di akhir masa milenium, 1000 tahun setelah kembalinya Yahusua. Jika Anda membaca semua ayat dalam kitab Zakaria pasal 14, maka Anda akan tahu bahwa secara konteks pasal ini berbicara tentang kembalinya Yahusua, atau yang oleh banyak orang Kristen disebut kedatangan kedua. Ya, dan itu tidak sama dengan kedatangan ketiga di akhir masa 1000 tahun itu. Ya, benar. Yahusua datang pertama kali ketika dia lahir, sebagai bayi yang sepenuhnya manusia, dari Maria. Dia akan kembali ke bumi dalam waktu dekat setelah waktu kesesakan yang besar. Dan setelah itu, dia akan tinggal di sini. Dia tidak akan pergi kemana-mana lagi. Oh, saya tidak mengatakan bahwa dia akan terjebak di sini. Dia bisa pergi kemanapun yang dia mau. Tapi rumahnya akan ada di sini. Dan itulah yang dijelaskan dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 4. Dengan turun ke Bukit Zaitun, ke tempat yang sama dari mana dia naik ke surga dulu. Dia menyiapkan bumi untuk sesuatu yang sangat istimewa. Jadi ini semua berbicara tentang persiapan. Oke, Mario, silakan buka kitab Wahyu pasal 20. Banyak hal yang terjadi di sini secara berurutan. Yahusua kembali. Orang-orang yang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Orang-orang kudus yang masih hidup akan bergabung dengan mereka dalam reuni penuh sukacita di awan-awan. Dan mereka semua akan mengiringi Sang Juru Selamat turun ke bumi. Kemudian sesuatu yang lain terjadi. Mario, bacakan kitab Wahyu pasal 20 ayat 1 sampai ayat 3. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut, dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Ini kabar baik. Faktanya ini yang terbaik. Pikirkanlah, setelah 6000 tahun kebohongan setan, tipu-tipu daya dan godaan-godaannya, kesengsaraan dan siksaannya, bumi akan diberi waktu untuk beristirahat. Malaikat ini, malaikat yang perkasa yang datang langsung dari Yahwa sendiri, turun dan menangkap setan. Dia melemparkan iblis ke dalam jurang maut dan mengikatnya di sana. Nah, ini berarti bahwa kekuatan setan untuk menggoda, kemampuannya untuk menipu akan ditahan. Ya, itu akan menjadi masa yang melegakan. Anda bisa membayangkannya, Doni? Tidak. Terus terang akan sulit untuk membayangkannya. Yang jelas saya sudah sangat menginginkan hal itu terjadi. Oh, sebelum kita lanjut Mario, ada satu hal yang saya lupa saya sebutkan. Ketika orang-orang mati dibangkitkan pada waktu Yahusua kembali, mereka akan dibangkitkan untuk menjadi abadi. Mereka diberi tubuh yang baru. Kemudian,
Orang-orang benar yang masih tinggal, yang masih hidup pada saat itu, mereka akan dikaruniai bukan hanya dengan tubuh yang baru, tapi juga dengan sifat yang lebih tinggi. Benar, Rasul Paulus berbicara tentang itu dalam kitab 1 Korintus pasal 15. Dengarkan, saya akan membaca ayat 50-53. Di sini dikatakan, "Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Yahwa, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya, aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati." Inilah yang terjadi tepat ketika Yahuswa kembali. Dan kemudian, setelah iblis dan semua kekuatannya diikat selama masa itu, maka itu akan menjadi secara harfiah surga di bumi. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Sesaat sebelum kematiannya, Sang Juru Selamat menubuatkan bahwa semua orang yang mengikuti kebenaran akan dianiaya karena iman mereka. Kitab Wahyu juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat, hukum-hukum buatan manusia akan berusaha untuk menyingkirkan hukum-hukum ilahi. Kitab Roma pasal 13 adalah salah satu bagian dari kitab suci yang akan digunakan di masa depan untuk memaksa orang-orang Kristen agar mematuhi hukum-hukum manusia yang bertentangan dengan hukum-hukum ilahi. Jika seseorang mencoba memaksa hati nurani Anda dengan mengutip dari kitab Roma pasal 13, dengan mengatakan bahwa para penguasa ditetapkan oleh Yahwa, bagaimana Anda akan menjawabnya? Apa yang akan Anda sampaikan? Untuk mendapatkan pemahaman yang jelas tentang arti sebenarnya dari kitab Roma pasal 13, kunjungi situs web kami worldslastchance.com dan bacalah artikel yang berjudul Kewajiban Sipil Orang Percaya. Sekali lagi, carilah artikel yang berjudul Kewajiban Sipil Orang Percaya di worldslastchance.com. World's Last Chance telah membuat lebih dari 1.500 video dokumenter dalam lebih dari 30 bahasa. Kunjungi situs kami di worldslastchance.com atau nonton videonya pada channel WLC di YouTube. Video-video dokumenter baru tentang berbagai topik penting terus dirilis sepanjang waktu. Mulailah menontonnya dan pelajarilah kebenaran selama Anda masih memiliki kesempatan di worldslastchance.com. Jadi, setelah pencurahan murka Yahwa yang terakhir dalam peristiwa 7 Tulah terakhir, Yahusua akan datang. Orang-orang benar yang mati akan dibangkitkan. Orang-orang benar yang masih tinggal, yang masih hidup, akan diberi tubuh yang baru dan sifat yang baru yang lebih tinggi. Yahusua kemudian akan berdiri di atas bukit Zaitun, dan seorang malaikat akan mengikat iblis di jurang maut selama 1000 tahun. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya, Doni? Sesuatu yang akan sangat menarik untuk disaksikan, yaitu penciptaan kembali bumi. Saya selalu berpikir itu terjadi di akhir masa 1000 tahun. Saya tahu. Saya pun dulu berpikir begitu, Mario. Tapi pemikiran seperti itu adalah sisa dari asumsi bahwa masa 1000 tahun akan dihabiskan di surga. Padahal tidak. Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa masa 1000 tahun setelah kembalinya Yahusua akan dihabiskan di bumi. Sekarang pikirkan sejenak, apa yang akan terjadi pada titik ini? Pada masa peniupan sangkakala, terjadi kehancuran yang luas, kelaparan, air bersih tercemar, gelombang pasang, setidaknya 1 serangan meteor. Dan itu bahkan belum termasuk apa yang terjadi selama 7 tulah terakhir. Ya, laut berubah menjadi darah. Sungai dan mata-mata air juga berubah menjadi darah. Matahari menghanguskan manusia dengan panasnya yang terik. Hujan es yang dahsyat. Gempa bumi terakhir. Nah, gempa bumi terakhir itu pun sebelumnya telah didahului oleh serangkaian gempa bumi yang lain. Betul. Jadi dalam arti yang sangat nyata, bumi seperti yang kita kenal sekarang telah hancur. Saat menjelaskan gempa bumi terakhir yang merupakan tulah ke-7, Yohanes mengatakan bahwa pulau-pulau tenggelam ke dalam laut, gunung-gunung menghilang,
Kita berbicara tentang permukaan bumi yang benar-benar hancur. Bumi yang tidak bisa lagi dihuni. Mario, buka kitab 2 Petrus pasal 3 dan baca ayat 10 sampai ayat 13. Oke. Ini benar-benar sesuatu yang harus diantisipasi. Apa yang dikatakan di situ? Di sini tertulis, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi, jika segala sesuatu itu akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Yahwa. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Itulah bumi yang dicipta ulang. Dan kali ini, kita bisa menyaksikannya terjadi. Kitab Yesaya juga membicarakan hal ini. Kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai ayat 24. Tolong buka dan bacakan, Mario. Oke. Ini juga adalah salah satu dari ayat-ayat yang sudah kita salah tafsirkan. Mengenai bumi baru setelah 1000 tahun yang dihitung dari saat kembalinya Yahuswa. Tapi ketika Anda menyatukan semua bukti yang ada ini dan membaca semuanya berdasarkan konteksnya, maka kemudian kita akan melihat sekilas pandang bentuk kehidupan di bumi yang baru diciptakan kembali selama masa 1000 tahun di bumi. Oke, sudah dapat, Mario? Ya. Ya, silakan dibacakan. Baik, kitab Yesaya pasal 66 ayat 22 sampai 24. Di sini dikatakan, sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu, tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Yahwa, demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Dari satu hari bulan baru ke hari bulan baru berikutnya, dan dari satu hari sabat ke hari sabat berikutnya, maka seluruh umat manusia akan datang untuk sujud menyembah di hadapanku. Firman Yahwa, mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ, ulat-ulatnya tidak akan mati, dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ayat-ayat ini juga mengacu pada langit yang baru dan bumi yang baru itu. Disinilah kita akan menghabiskan tidak hanya masa 1000 tahun setelah kembalinya Yahuswa, tetapi juga semua keabadian. Bumi ini yang diciptakan kembali adalah upah bagi orang-orang benar. Kepada kita tidak pernah dijanjikan surga, tapi bumi ini. Apa yang Kristus katakan dalam khotbahnya di Bukit Mario? Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Itulah upah bagi orang-orang benar. Oke, saya ingin melihat dan membahas poin yang Anda rujuk tadi, tapi belum sempat kita bahas dulu nih. Nah, tadi Anda mengatakan bahwa ketika Yahuswa berdiri di Bukit Zaitun, maka bukit itu akan terbelah menjadi dataran yang luas. Dan menurut Anda tadi, itu adalah sebuah persiapan. Persiapan untuk apa, Doni? Oh, iya. Baiklah. Mari kita baca kitab Wahyu pasal 21, ayat 1 sampai 5. Bagian ini sungguh indah. Ini adalah janji luar biasa yang bisa kita pegang teguh saat menjalani hari-hari mendatang. Oke, kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai ayat 5. Di sini dikatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Yahwa, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Yahwa ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Eloa mereka. Dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Dan dia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Ketika Yerusalem yang baru turun dari sorga, dari Yahwa, kota itu tinggal tetap di tempat yang telah disiapkan sebelumnya. Pada saat Yahuswa kembali dan berdiri di Bukit Zaitun, Yerusalem baru akan tinggal tetap di tempat yang sama di mana Yerusalem lama berdiri, tetapi Yerusalem baru akan berdiri selama-lamanya. Kota ini akan menjadi ibu kota bumi yang baru. Dari sinilah, Yahuswa dan orang-orang kudus akan memerintah selama 1000 tahun, di mana selama masa itu juga setan akan diikat. Benar. Baik, Mario, tolong mundur satu pasal ke kitab Wahyu pasal 20. Oke. Sekali lagi, ada banyak hal yang terjadi di sini secara bersamaan.
Kita sudah membaca beberapa ayat pertama, tapi mari kita baca kembali. Kita sedang mengumpulkan banyak ayat Alkitab di sini, dan saya ingin Anda membacanya sesuai konteksnya, supaya Anda tahu apa yang terjadi dan kapan itu terjadi. Oke, ayat berapa Doni? Kitab Wahyu pasal 20 ayat 1-6. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari sorga, memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan setan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu, ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yahusua dan karena firman Yahwa, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Yahwa dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Ya, peristiwa-peristiwa akhir zaman telah merusak bumi, tetapi karena Kristus dan orang-orang kudus akan memerintah dari Yerusalem baru di bumi selama masa 1000 tahun setelah kedatangannya kembali, maka bumi pun dicipta ulang. Itulah alasannya. Mereka tidak akan duduk di singgasana di depan lapangan berdebu, di atas puing-puing yang tersisa dari gempa bumi terakhir dan badai es. Mereka akan bertahta di Yerusalem baru, ibu kota dari bumi yang telah diperbaharui. Baik Doni, saya langsung teringat dengan ayat Alkitab lain yang sudah lama tidak saya pikirkan. Ayat ini ada di dalam kitab Ayub, di mana Ayub menyatakan imannya yang tak pernah mati kepada Yahwa penebusnya. Seperti yang telah kita bicarakan di episode lain, Yahwa adalah penebus kita. Ya, Yahusua adalah penebus kita karena dia telah mati untuk kita, tetapi penebus tertinggi kita adalah Yahwa. Dan memang seperti itulah yang dikatakan Alkitab. Ya. Oke, dengarkan ini. Ini dari kitab Ayub pasal 19 ayat 25-27. Perhatikan keyakinannya bahwa orang yang ditebus akan hidup di bumi bersama Yahwa. Dia berkata, "Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan dia akan berdiri pada akhirnya di atas bumi. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, dengan tubuhku aku akan melihat Yahwa. Aku sendiri akan melihat dia memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain." Indah sekali. Dan setiap orang percaya dapat memiliki keyakinan yang sama. Tidak masalah jika kita dipanggil untuk memeteraikan kesaksian kita dengan darah kita. Kita dapat memiliki keyakinan penuh bahwa di bumi yang baru, kita akan melihat dan hidup bersama Yahwa penebus ilahi kita dan putranya Yahusua. Benar, Doni. Nah, saya punya satu pertanyaan singkat. Salah satu perikop yang kita baca sebelumnya sepertinya menunjukkan bahwa masih akan ada orang-orang berdosa yang hidup di bumi selama masa 1000 tahun. Iya kan? Ya, itu betul. Kristus dan orang-orang kudus pemerintah dari Yerusalem baru. Jika Anda kembali dan mempelajari dengan cermat kitab Yesaya pasal 65 dan pasal 66, maka dengan cepat akan menjadi jelas bahwa tidak semua orang jahat dimusnahkan pada saat Yahusua datang. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 33 memberitahu kita bahwa Yahwa tidak dengan rela hati menyusahkan anak-anak manusia. Kemudian, dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 17 dikatakan bahwa bila mereka dari kaum-kaum di bumi tidak datang ke Yerusalem untuk sujud menyembah kepada Raja Eloa semesta alam, maka kepada mereka tidak akan turun hujan. Nah, sekarang, jika Yahwa tidak dengan rela hati menyusahkan anak-anak manusia, lalu apa tujuan Yahwa menahan hujan dalam periode 1000 tahun itu? Baiklah. Saya hanya dapat memikirkan satu alasan. Yahwa ingin menarik mereka agar bertobat, ya kan? Iya, tepat. Kita tahu bahwa tidak semua orang akan diselamatkan. Sejumlah orang akan bertahan dalam pemberontakan. Tetapi Yahwa akan menyelamatkan sebanyak mungkin orang. Dan dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 16 mengungkapkan bahwa memang sejumlah orang akan sungguh-sungguh bertobat. Nah ini, saya sudah mendapatkannya Mario. Tolong bacakan untuk kita Mario, kitab Zakaria pasal 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Eloa semesta alam dan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Sekali lagi,
Tidak semua orang akan memilih untuk menerima keselamatan. Bahkan sekalipun pengaruh godaan setan telah dihilangkan, sekalipun berada di hadapan Yahusua dan orang-orang kudus, sejumlah orang akan memilih untuk melanjutkan pemberontakan. Yahwa tidak akan pernah memaksakan keinginan individu. Jadi, di akhir dari masa 1000 tahun itu, iblis sekali lagi akan dilepaskan. Namun kali ini iblis hanya akan dilepaskan untuk sesaat saja. Tidak akan lama. Setan pun akan mendatangi dan menginspirasi para pemberontak dengan rohnya sendiri dan memberitahu mereka bahwa jika mereka bekerja sama dengannya, mereka dapat maju dan merebut Yerusalem baru dan merebut semua yang ada di dalamnya bagi diri mereka sendiri. Oke Mario, tolong bacakan. Kitab Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai ayat 10. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Ini adalah tindakan pemberontakan setan yang terakhir. Api turun dari Yahwa, dari langit, dan membinasakan semua orang-orang berdosa dan setan. Semua orang yang tetap memberontak, yang tidak bertobat hingga mereka mati selama 6.000 tahun setan berkuasa. Mereka semua akan dihakimi di hadapan Yahwa, dan juga akan dihukum untuk dibinasakan di dalam lautan api. Baik Mario, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 20 ayat 11-15. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditentukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ini adalah api yang menghanguskan. Benar. Hadirat Yahwa adalah api yang menghanguskan. Dan api ini akan menghanguskan dosa dimanapun itu. Orang-orang jahat dibinasakan di dalam lautan api. Mereka tidak dihukum dengan cara hidup kekal dalam siksaan. Benar, karena upah dosa adalah maut. Ya, benar Mario. Bukan hidup kekal dalam siksaan. Jadi setelah akhirnya iblis atau setan dibinasakan beserta semua pengikutnya, maka kedamaian pun berkuasa. Kebahagiaan menang. Dan penderitaan tidak akan ada lagi. Baik Mario, sebagai penutup, saya ingin Anda membaca beberapa ayat dari bagian akhir kitab Wahyu pasal 21 hingga bagian awal kitab Wahyu pasal 22. Mulailah dari ayat 22 kitab Wahyu pasal 21, Mario. Apa yang dikatakan di situ? Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Yahwa, Eloa yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Yahwa meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Yahwa dan dari tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Yahwa dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Elohim Yahwa akan menerangi mereka,
dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Ini adalah masa depan yang menanti setiap orang yang mau mengulurkan tangan iman dan menerima janji keselamatan. Mario dan para pendengar, jangan menunggu. Pilihlah untuk menerima hadiah anugerah yang sempurna ini. Pengampunan, ketajaman rohani, damai, dan sukacita diberikan kepada semua orang yang percaya pada jasa darah Yahuswa. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. World's Last Chance adalah sumber daya terbaik Anda untuk mempelajari semua hal yang berkaitan dengan kitab suci dan peningkatan kebenaran. Kami memiliki ribuan artikel dalam lebih dari 20 bahasa, video-video, dan buku-buku yang tersedia untuk diunduh, dan berbagai perlengkapan untuk bersaksi. Kami bahkan memiliki kursus belajar Alkitab online tentang berbagai macam topik. Tim WLC terus mempelajari dan membagikan apa yang kami telah pelajari kepada orang lain. Kebahagiaan sejati ditemukan hanya dengan mengikuti kehendak Yahwa. Kunjungi World's Last Chance hari ini dan mulailah mempelajari kebenaran yang perlu Anda ketahui untuk mendapatkan kegembiraan sejati dan kebahagiaan abadi. worldslastchance.com mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Jika Anda sudah berkomitmen untuk beribadah kepada Yahwa pada hari Sabat kudusnya yang ditentukan dengan kalender lunisolarnya yang ditetapkan pada masa penciptaan, World's Last Chance memiliki aplikasi yang dapat Anda gunakan baik di komputer maupun di smartphone Anda. Aplikasi kalender lunisolar WLC telah dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pemelihara Sabat lunar di seluruh dunia. Kunjungilah website kami di worldslastchance.com dan mulailah menggunakannya hari ini. Anda dapat mengaksesnya secara online dan mengunduhnya ke perangkat Anda atau bahkan memasangnya di website Anda sendiri. Aplikasi kalender lunisolar WLC adalah sebuah bahan yang sangat baik bagi semua orang yang berkomitmen untuk menghormati hari-hari raya Yahwa. Pertanyaan hari ini di dalam kotak surat harian kita berasal dari negara terbesar kelima di dunia, Doni. Coba tebak, negara apa itu? Australia. Terima kasih sudah bermain, tapi bukan. Oke, Brasil. Seandainya Anda menjawab benar pada tebakan pertama, maka Anda akan memenangkan pemanggang roti gratis, Doni. Oke. Tahukah Anda, ada stadion sepak bola di Brasil yang garis tengahnya terletak di garis khatulistiwa? Sungguh? Iya. Ini benar-benar hebat, membelah dua bagian bumi. Jadi satu tim akan mempertahankan wilayah utara, dan tim lain akan membela wilayah selatan. Pintar. Dengan rancangan seperti ini, secara harfiah, Anda akan bertanding dan mempertaruhkan kehormatan wilayah bagian Anda. Nah, baik, Doni dan para pendengar, D'Angelo dari Franca, Brasil, menulis, "Saya selalu cepat marah, dan tampaknya semakin tua saya, semakin banyak stres yang saya hadapi. Jadi semakin sulit bagi saya untuk mengendalikan amarah. Apakah Anda punya nasihat tentang bagaimana saya bisa mengatasi amarah saya?" Hidup tidak pernah menjadi seperti yang kita harapkan ketika kita masih muda, ya kan? Dan semakin tua kita, semakin banyak stres yang kita dapatkan, bukan sebaliknya. Jadi, pertama-tama, mari kita bicara tentang apa itu amarah. Karena tidak semua amarah itu buruk. Betul, Kak Doni? Terus terang, saya cenderung melihat semua kemarahan sebagai dosa. Ya, saya bisa mengerti. Banyak dari kita yang telah diajari seperti itu. Tetapi sebenarnya tidak demikian. Alkitab berbicara tentang Yahwa yang marah pada kesempatan tertentu. Jelas, jika semua bentuk kemarahan adalah dosa, maka Yahwa tidak akan pernah digambarkan marah. Benar juga. Terkadang kemarahan adalah reaksi yang benar terhadap ketidakadilan. Mario dan para pendengar, saya ulangi sekali lagi. Kemarahan bisa menjadi reaksi yang benar ketika seseorang melihat atau mengalami ketidakadilan atau pelecehan. Iya, saya mengerti, Doni. Hanya pasrah menerima pelecehan seolah-olah Anda tidak pantas mendapatkan hal selain itu tidak akan sehat secara mental atau emosional, ya kan? Ya, tentu tidak. Jadi, jika Anda merasa marah ketika menyaksikan ketidakadilan,
Anda dapat menggunakan kemarahan yang benar itu untuk memacu Anda untuk melangkah dan membuat perubahan. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk membela mereka yang tidak berdaya, untuk membantu dan melindungi mereka yang lemah dan mereka yang membutuhkan. Benar, Doni. Lalu bagaimana jika pelecehan itu ditujukan pada Anda? Oke, saya tidak mengatakan bahwa jika ada orang yang dilecehkan, dia harus berdiam diri dan menerimanya. Kemarahan dalam situasi itu adalah suara kecil yang menegaskan bahwa apa yang terjadi adalah salah. Tetapi Anda tidak perlu membalas. Dari situlah kelemah lembutan masuk. Kitab Bilangan pasal 12 ayat 3 mengatakan, "Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi." Nah, beberapa terjemahan modern mengatakan bahwa dia sangat rendah hati. Tapi itu bukan hal yang sama. Ya, lemah lembut bukanlah kata yang sering kita gunakan di dunia sekarang ini. Ya, benar. Kita semua tahu bahwa Musa itu pemarah. Dia membunuh seorang pengawas Mesir. Dia menghantam batu ketika dia seharusnya hanya berbicara saja. Tapi, di bawah asuhan Yahwa, dia menjadi orang yang sangat lemah lembut, yang sabar saat diprovokasi. Menghantam batu, bukankah itu yang menjadi alasan mengapa dia tidak diizinkan memimpin orang Israel masuk ke Kanaan? Iya, benar. Jadi, menjadi lemah lembut tidak berarti bahwa Anda tidak bisa diprovokasi. Menjadi tenang di bawah provokasi tidak berarti Anda tidak menyadari bahwa Anda sedang diprovokasi. Tetapi itu berarti Anda sedang belajar mempertahankan kendali diri Anda. Musa membayar mahal tindakannya karena telah kehilangan kendali. Dia sedih karena dia tidak diizinkan untuk memimpin orang Israel masuk ke Kanaan. Tetapi dia akhirnya tunduk pada kehendak Yahwa. Dan itulah yang perlu kita pelajari juga. Jika Anda datang kepada Yahwa, meminta kekuatan, maka reaksi Anda terhadap provokasi adalah kesabaran, bukan balas dendam. Ya, karena kita semua sudah tahu apa efek dari sebuah pembalasan dalam upaya untuk menangani situasi yang buruk. Iya, betul Mario. Pembalasan hanya semakin meruncingkan apapun yang sudah terjadi. Fakta bahwa Musa lemah lembut tidak berarti bahwa dia tidak bisa diprovokasi. Ini berarti bahwa di sepanjang umurnya, dia mempelajari rahasia untuk mengatasi amarah, yaitu percaya kepada Yahwa. Oke, bisa tolong dijelaskan, Doni? Mengapa mempercayai Yahwa dapat memberi kita kendali atas amarah yang kita rasakan? Baik, bukalah kitab Roma pasal 12. Bacalah ayat 19 sampai ayat 21. Inilah yang terjadi. Sehingga ketika kita mempercayai Yahwa, maka kita akan dapat mengontrol diri kita. Oke, apa yang dikatakan di situ, Mario? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Yahwa, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahwa, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpuk bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita mempercayai Yahwa untuk menegakkan keadilan bagi kita, ketika kita menyerahkan kepadanya keinginan balas dendam kita, maka kita akan memiliki kedamaian di hati kita. Mario dan para pendengar, Anda tidak akan pernah bisa memenangkan hati seseorang dengan melampiaskan amarah Anda kepadanya. Hanya kasih yang membangkitkan kasih. Kemarahan juga sama. Ketika seseorang melampiaskan semua amarah dan ketidakbahagiaannya pada Anda, bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda masih akan memiliki perasaan yang nyaman dengan orang itu, Mario? Tentu saja tidak. Saya malah ingin membalasnya setimpal dengan apa yang saya terima. Nah, begitulah efek dari amarah itu. Kondisinya hanya akan menjadi semakin buruk. Tapi begitu kita belajar untuk menyerahkan perasaan itu kepada Yahwa dan kemudian mengklaim janji bahwa dia akan meluruskan segala sesuatunya dan memberikan keadilan bagi kita, maka kita akan merasakan kedamaian. Karena itulah yang kita inginkan, keadilan. Tetapi keadilan kita terlalu sering tidak sekedar adil, karena itu adalah balasan. Dan balasannya lebih besar. Serahkan itu pada Yahwa. Dia tidak hanya akan memberikan keadilan untuk Anda, tetapi Anda juga akan mendapatkan kedamaian ketika Anda mulai berserah. Dan mintalah dia untuk mengingatkan Anda ketika pada saat tertentu Anda sedang merasa marah. Mintalah dia untuk mengingatkan Anda bahwa Anda dapat menyerahkan semua amarah itu kepadanya dan dia akan memberikan keadilan bagi Anda. Anda tidak perlu mengusahakannya sendiri. Ya, seringkali kita tidak sanggup. Kita tidak sedang dalam posisi untuk mendapatkan keadilan sehingga kita menjadi marah dan dendam. Benar, Mario. Oke, tolong bukalah kitab Yakobus pasal 1 dan bacalah ayat 19 sampai ayat 21. Perikop ini berisi rahasia untuk mengatasi berbagai dosa yang melanda, termasuk amarah. Baiklah, di sini dikatakan, "Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Yahwa. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu,
yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Doni, Ya. terus terang saya tidak melihat rahasia Anda di sini. Ayat-ayat ini hanya memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Ayat 21. Terimalah dengan lemah lembut. Apa Mario? Firman yang tertanam. Dengan kata lain, ini adalah sebuah karunia. Anda mungkin tidak memiliki kekuatan untuk mengendalikan amarah Anda. Dan, ya benar, kita semua tidak sepenuhnya kuat untuk mengendalikan sesuatu. Kita semua memiliki kelemahan karakter. Bagi D'Angelo, kelemahannya ada di ranah emosinya. Bagi yang lain, mungkin kecanduan pada berbagai jenis games, atau novel-novel romantis, atau mungkin film-film. Bagi yang lain lagi, mungkin kelemahan mereka pada pikiran yang selalu dipenuhi nafsu. Apapun itu, kita membutuhkan kekuatan di luar diri kita. Kita tidak bisa melawannya sendirian. Dan itulah intinya. Bapa tahu kita tidak bisa menanganinya sendiri. Dan terlebih lagi, Dia tidak berharap kita berjuang sendirian. Iya, itu sangat menggembirakan, Doni. Kita semua memiliki area pergumulan masing-masing. Namun bagi kita masing-masing, upah dari jasa Yahusua telah ditawarkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan kita. Bukan hanya jasa darahnya yang menutupi dosa-dosa masa lalu kita, tetapi jasa dari kehidupannya yang tanpa dosa, bertujuan untuk memampukan kita mengatasi pencobaan dan godaan yang kita hadapi pada saat ini. Ya, benar. Karena Yahwa telah berjanji untuk menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjadi pemenang. Itu benar. Nah, saya ingin menambahkan satu saran di sini. Seringkali ketika seseorang bergumul dengan amarah yang meluap-luap, itu bisa disebabkan oleh masalah yang belum terselesaikan atau pelecehan yang terjadi di masa lalunya. Nah, seorang teman saya memiliki beberapa masalah terkait kemarahan. Dia tahu itu dan dia mengakuinya. Dia juga tahu bahwa masalah ini dilatar belakangi oleh pelecehan pada masa kanak-kanak. Pacar ibunya sering melecehkan dia dan saudara-saudaranya. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang konselor Kristen dapat sangat membantu dalam mengatasi masalah yang belum terselesaikan. Iya, benar. Kita tidak bersalah atau berdosa jika kita mencari bantuan tenaga profesional. Mari tolong bacakan kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai ayat 10. Ayat-ayat ini memberikan semangat yang lebih besar bagi semua orang yang bergumul dengan dosa-dosa yang datang menimpa. Baik, di sini dikatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Yahwa. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Yahwa menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Yahwa. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Yahwa oleh kematian anak-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Seperti yang selalu kita sudah gaungkan, kasih membangkitkan kasih. Bagaimana kita bisa melampiaskan amarah kita pada orang-orang di sekitar kita? Ketika kita menyadari bahwa ketika kita masih menyakiti Yahwa, ketika kita masih menjadi musuhnya, Dia telah mengorbankan anaknya sendiri untuk menyelamatkan kita. Di dalam Kristus, Yahwa telah berkorban untuk musuh-musuhnya, yaitu kita, Anda, dan saya. Orang tua akan bersedia mati demi anaknya. Orang lain mungkin akan rela mati demi teman yang sangat baik. Para tentara mengorbankan hidup mereka bagi rekan satu tim mereka. Tapi berapa banyak dari kita yang mau mati demi keselamatan musuh kita? Coba pikirkan seseorang yang tidak Anda sukai, Mario. Jika ada seseorang yang perilakunya terhadap Anda benar-benar tercela, apakah Anda akan mati untuknya? Tidak, saya tidak akan mau. Namun, itulah yang Yahwa lakukan untuk kita. Betapa menakjubkan anugerahnya. Dia memberikan perkenanan yang tidak layak kita terima. Yahwa tidak memberi kita apa yang pantas kita terima, yaitu murkanya. Tetapi Dia memberi kita apa yang tidak pantas kita terima, yaitu kasih karunia-Nya, pertolongan dan kasih-Nya. Dapatkah kita benar-benar melakukan sesuatu yang tidak seharusnya? Ketika kita melihat sekeliling dan menyadari bahwa orang yang berdiri di samping kita, orang yang telah membuat kita marah, adalah jiwa berharga yang untuknya Kristus telah mati. Itu menempatkan semuanya dalam perspektif yang baru, ya kan? Ya. Baiklah para pendengar, terus kirimkan pertanyaan dan komentar Anda. Kami selalu senang mendengar dari Anda. Cukup buka worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.
Ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Christina Potter sedang asik bermain dengan teman-temannya di kelas gym ketika tiba-tiba jantung gadis kecil itu mulai berdebar kencang. Ya, jantungnya berdebar sangat kencang. Dia benar-benar bisa melihat bajunya bergerak karena kerasnya detakan itu. Guru senamnya segera mengirimnya ke perawat sekolah yang memercikan air dingin ke wajahnya sehingga detak jantungnya dapat kembali berdetak normal. Tetapi, kehidupan Christina tidak lantas kembali normal dengan mudah dalam waktu singkat. Setelah setahun penuh melakukan kunjungan pada banyak dokter, akhirnya Christina didiagnosis dengan Wolff-Parkinson-White syndrome. Beberapa tahun berikutnya adalah waktu yang kelam bagi gadis yang sedang dalam masa pertumbuhan tersebut. Begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk mengunjungi dokter. Begitu banyak waktu yang dihabiskan untuk menghadapi kematiannya sendiri. Ketika Christina berusia 12 tahun, ahli jantungnya menjadwalkannya untuk melakukan ablasi jantung. Walaupun pada saat ini ablasi jantung sudah menjadi praktek yang umum, namun pada tahun 1992 itu bukanlah prosedur yang dilakukan pada banyak anak-anak. Setelah melalui prosedur itu, Christina sadar kembali. Dia bernafas dengan terengah-engah. Prosedurnya tidak berjalan sesuai rencana. Paru-parunya kolaps dan dia bisa melihat ada tabung yang mengalirkan darah dari rongga dadanya. Dia segera dibawa ke unit perawatan intensif dewasa supaya dia bisa mendapat pengawasan dengan baik. Malam itu adalah malam terburuk yang pernah dia alami. Di sekitarnya banyak orang dewasa. Beberapa di antaranya mengalami serangan jantung. Beberapa berada dalam keadaan koma. Dan tiba-tiba monitor jantung di kamar sebelah berubah dari suara bip-bip yang normal menjadi suara datar yang keras, tanda bahwa jantung orang itu sudah berhenti berdetak. Dia mendengar seseorang berteriak, "Kode biru, kode biru." Dan dalam beberapa detik tenaga medis bergegas masuk ke dalam ruangan. Christina mendengar saat mereka menangani pria itu. Mereka mencoba untuk menghidupkan dia kembali. Dan dia mendengar ketika mereka berhenti dan menyatakan bahwa pria itu telah mati. Dia pun ketakutan. Tiba-tiba, sesosok tubuh muncul di ambang pintu. Itu adalah perawat yang belum pernah ditemui Christina sebelumnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Karen. Karen memiliki rambut merah keriting yang halus, kulit putih yang berbintik-bintik, dan suaranya lembut dan menenangkan. Dia menghabiskan sisa malam itu dengan menghibur Christina dan membaca buku untuknya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Christina merasakan kedamaian sejati dan akhirnya dia pun tertidur. Di pagi hari, Karen sudah tidak ada. Tetapi ketika ayah Christina datang berkunjung, dia dengan bersemangat menceritakan semua tentang perawat baik yang telah tinggal bersamanya sampai larut malam, membacakan buku untuknya, menghiburnya, dan merawatnya. Ayahnya pun pergi ke ruang perawat dan bertanya tentang Karen. Karena dia ingin berterima kasih atas layanan pribadi yang telah diterima putrinya. Namun, para perawat lain menjadi bingung dengan perawat yang dimaksud oleh ayah Christina. Tidak ada pekerja di rumah sakit itu yang cocok dengan nama atau deskripsi yang diberikan ayah Christina. Karen, kata mereka, tidak ada. Setelah dewasa, saat mengenang kisah itu, Christina berkata, "Saya telah diberitahu bahwa kondisi yang saya alami adalah kasus yang langka, dan kondisi saya dapat menjadi bertambah buruk seiring bertambahnya usia. Namun, ketika saya memikirkan semua ini, wajah Karen muncul di benak saya, sejelas hari itu di tahun 1992, dan saya masih merasa nyaman. Saya tahu Bapa Surgawiku menggenggam saya di tangannya. Bersama dia, saya tidak pernah ditinggal sendirian." Para pendengar, kitab Yesaya pasal 12 ayat 2 menyatakan, "Sungguh, Elohim itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak takut, sebab Adonai Yahwa itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku." Jadi ketika Anda sedang merasa takut atau sedang sakit, Anda juga bisa percaya pada Yahwa. Dia selalu hadir menolong pada masa-masa sulit. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran.
Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Nah Doni, satu hal yang belum kita bicarakan hari ini adalah tentang setan yang menyamar sebagai Yahusua. Di awal program tadi, kita sudah membaca peringatan Yahusua bahwa banyak orang akan datang atas namanya sambil mengatakan, Aku adalah Kristus. Betul. Ada dua cara untuk menafsirkannya dan keduanya benar. Salah satunya adalah bahwa banyak guru palsu akan mengaku percaya bahwa Yahusua adalah Mesias, tetapi mengajarkan doktrin palsu. Dan kita telah melihat yang seperti itu. Tetapi penafsiran lain yang sama benarnya adalah bahwa akan ada orang yang tampil dan benar-benar mengaku sebagai Kristus sendiri. Iya, dan pemalsuan yang paling meyakinkan tentu saja adalah yang akan dilakukan oleh setan sendiri. Pada masa sangkakala yang dibicarakan dalam kitab Wahyu pasal 8 dan 9, setan sendiri akan datang dan tampil menyamar sebagai Yahusua. Dan apakah dia berdiri di tanah? Atau apakah dia melayang di udara dengan beberapa awan menggembung di sekitar kakinya? Ini akan menjadi tipuan yang luar biasa. Benar, para pendengar, jika Anda melewatkan program kami sebelumnya tentang sangkakala-sangkakala, Anda masih dapat mendengarkannya, baik di situs web kami ataupun di YouTube. Kami juga memiliki sejumlah video dan artikel tentang sangkakala dan penyamaran setan sebagai Yahusua. Inilah alasan pentingnya kita membentengi pikiran dengan ayat-ayat kitab suci pada saat ini. Kenali nubuatan yang ada di dalamnya. Kenali Yahwa untuk diri Anda secara pribadi. Ya, itulah yang terpenting. Bahkan lebih penting daripada nubuatan itu sendiri. Dan saya mengatakan ini sebagai seseorang yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun mempelajari nubuatan kitab suci. Yang paling penting adalah bukan apa yang Anda ketahui, tapi siapa yang Anda kenal. Nubuatan sudah tentu adalah merupakan sebuah anugerah, tetapi yang paling penting dari semuanya adalah mengenal Yahwa sendiri secara pribadi. Biasakanlah diri Anda untuk mengklaim janji-janjinya. Pilihlah secara sadar untuk mempercayainya dan menerima firman-Nya. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Tak satupun dari kita memiliki kekuatan untuk mempersiapkan diri kita sendiri demi kekekalan. Kita lemah. Kita mewarisi dan mengembangkan kecenderungan untuk melakukan kejahatan. Tapi Yahwa telah memperhitungkan semua itu. Dia tidak mengharapkan hal yang mustahil dari kita. Yang Dia inginkan hanyalah agar kita memilih dengan iman untuk menerima anugerah keselamatan itu. Ya, Anda tidak bisa mempersiapkan diri, tetapi Dia akan membuat Anda siap jika Anda meminta kepadanya. Jangan menunggu. Waktu berlalu dengan sangat cepat. Jadi buatlah pilihan untuk percaya pada janji-janji Yahwa hari ini. Secara harfiah, Dia telah berjanji untuk menyediakan segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk diselamatkan. Kitab Yohanes pasal 5 ayat 24 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum. Sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Baik para pendengar, bergabunglah kembali bersama kami besok. Sampai jumpa dan ingat, Yahwa mengasihi Anda Dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan Radio WLC. Program ini serta episode Radio WLC yang lain tersedia untuk Anda unduh di situs kami. Sangat baik untuk dibagikan pada para sahabat Anda yang mempelajari Alkitab. Ini juga sumber yang bagus bagi orang-orang yang beribadah kepada Yahwa sendirian atau di rumah. Jika Anda ingin mendengarkan program Radio WLC, kunjungi situs kami di worldslastchance.com. Klik ikon Radio WLC di bagian kanan atas beranda. Di sini Anda dapat mengunduh episode dalam bahasa pilihan Anda. Tersedia juga artikel dan video dalam berbagai bahasa.
Bergabunglah bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali.